Tentunya kalau memang itu sudah diputuskan dan kita sudah mempelajari apa yang sudah diputuskan tersebut, Polri akan selalu menghormati putusan pengadilan yang sudah diputuskan. Ya sementara saya belum bisa komentar karena ini kan baru keputusannya. Kalau kita mau revisi undang-undang misalnya kan itu kan harus pemerintah dengan DPR. Nah, sementara ini pihak pemerintah dan DPR belum ketemu dan bahas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Platform Politik, kritik puji kuasa nyalakan nurani. Kali ini kita mau bicara tentang MK. Jadi MK yang dipimpin oleh Pak Prabowo di masa Pak Prabowo maksud saya dengan MK di masa rezimnya Pak Jokowi itu beda sekali rohnya. Ada gebrakan yang kelihatan memang putusan-putusannya MK ini sangat pro rakyat. Terlihat misalnya di awal kita lihat kemarin MK sangat berani waktu itu ya, bagaimana parliamentary threshold itu dihapus, dikembalikan karena dianggap itu melanggar kedaulatan rakyat. Jadi dikembalikan kepada pembentuk undang-undang bisa untuk memberikan masukan berapa sebenarnya ambang batas untuk parliamentary threshold. Yang selama ini dikasih ambang batas itu 4%. Jadi itu keputusan-putusan MK yang cukup mengejutkan. Tak lama berselang kan juga ada putusan MK yang sangat mengejutkan juga soal kepala daerah ya syarat minimal untuk mengajukan calon kepala daerah. Dan waktu itu mengubah situasi politik, mengubah peta politik. Karena apa mengubah peta politik? Karena waktu itu banyak calon kepala daerah yang tidak bisa maju. Karena adanya ambang batas pencalonan koalisi calon kepala daerah. Akibatnya banyak calon-calon tunggal yang berpotensi termasuk di DKI Jakarta. Jangan salah, DKI Jakarta hampir waktu itu calon tunggal sebenarnya. Nah akhirnya bisa Pramono dari PDIP bisa maju dan akhirnya terpilih menjadi gubernur di DKI Jakarta. Bisa kebayang waktu itu kalau nggak ada putusan MK mungkin banyak di daerah-daerah itu akan calon tunggal saja karena partai politik semua dibeli oleh oligarki, punya kepentingan, mereka tidak punya lawan tanding yang sebanding untuk kontestasi. Kemudian ada putusan MK yang ketiga yang menarik juga sebenarnya. Wamen tidak boleh rangkap jabatan jadi komisaris. Ini sempat ribut juga, bising juga dan banyak protes juga, tetapi ternyata ini sangat mengejutkan dan ini sangat pro rakyat. Memang dibutuhkan mereka nggak tahu alasannya waktu itu rangkap jabatan supaya wamen itu bisa mengontrol, mengawasi kementerian dengan bank-bank terkait dengan jabatan-jabatan komisaris-komisaris terkait karena masih dianggap relevan gitu. Kerjanya masih tupoksinya sesuai dengan direct man and direct place karena memang gaji wamen katanya memang kecil sehingga perlu kemudian untuk diberikanlah rangkap jabatan wamen-wamen ini. Dan itu hampir semua wamen itu punya rangkap jabatan jadi komisaris di jabatan-jabatan strategis. Nah, ada putusan MK ini tentu mereka nggak boleh lagi jadi komisaris mestinya. Saya nggak tahu bagaimana tindak lanjutnya sampai sekarang. Biasanya di Indonesia itu canggih, kalau didiamkan ya udah mereka ngoyo jalan aja gitu, tabrak hukum, nggak peduli, bodoh amat biasanya begitu. Tapi kalau udah ribut, udah bising, banyak tekanan publik, banyak pandangan mata memantau mereka, baru mereka ikut aturan tertib berdisiplin gitu, untuk ikut aturan undang-undang. Kemudian ada juga putusan yang keempat yang menarik adalah ini putusan yang sangat kita kemarin juga melihat ini sangat pro rakyat, ya, yaitu putusan MK larang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Nah, pensiun atau berhenti. Kalau mau jabatan sipil berhenti. Nah, coba kita lihat apa yang akan terjadi. Ini kan akan muncul juga gejolak di kepolisian yang selama ini punya kapling di pemerintahan sipil. Walaupun memang si polisi dianggap sipil misalnya. Kemudian ini juga kita tahu misalnya sekretaris jabatan-jabatan penting itu nggak kaleng-kaleng jabatan hari ini yang dipegang oleh
perwira atau polisi aktif gitu di jabatan sipil. Misalnya ada sekjen DPD, ada apa namanya BNPB, ada BNN dan seterusnya. Pokoknya banyak lah. Tetapi memang ini akan menjadi keributan juga, akan banyak protes juga. Ada perlawanan juga nanti dari misalnya dari kepolisian, bisa saja mereka bandel, bisa saja mereka ikut dengan aturan ini. Karena dianggap selama ini kan jabatan-jabatan sipil ini terganggu dengan mereka harus udahlah gaji mereka sedikit, ya kan, untuk menjadi pejabat itu susah. Tiba-tiba mereka sudah dapat gaji di kepolisian, habis itu dapat gaji lagi di jabatan-jabatan strategis penting di pemerintahan sipil gitu. Nah, sekarang saya lihat ada yang mau mendukung, ada yang pro kontra juga. Bahkan ada yang mencoba-coba untuk mengakali nanti mungkin ya dengan pasal-pasal apa, dengan aturan seperti apa, bahwa polisi juga berhak untuk mendapatkan jabatan-jabatan itu gitu. Nah, kalau kayak gini jadinya kan banyak nanti polisi-polisi jenderal ini akan non-job gitu. Nah, sehingga memang kita sepakat juga bahwa polisi harus terlepas dari intervensi politik, bermain pada pemilu, bermain pada ranah-ranah apa namanya politik gitu. Karena memang mereka nggak akan dapat lagi jabatan-jabatan sipil, itu yang memantik mereka untuk terlibat aktif dalam politik-politik praktis gitu. Meskipun mereka tidak punya hak untuk memilih, tapi kelihatan dalam rangkaian-rangkaian pemilu itu akhir terkesanlah polisi jadi bahasa parcok ya, partai coklat, mobilisasi kemenangan, ada indikasi mendesain kemenangan, ikut campur intervensi politik, kegiatan pemilu dan seterusnya. Dugaan-dugaan itu kan bukan saya yang ngomong, tapi persepsi publik terbaca polisi ikut bermain dalam pesta-pesta kontestasi elektoral misalnya. Dan ini kan juga harus kita lepaskan polisi dari bayang-bayang bisnis ya, seperti oligarki dan seterusnya. Jadi jangan sampai polisi akhirnya ditarik kepada ranah politik praktis dan ranah bisnis ya. Sehingga memang murni pure bisnis itu harus digeser kembali polisi kepada kerja-kerja profesional, yaitu sebagai pelayan publik, pelayan rakyat, menjaga keamanan saja gitu. Nah, itu juga akan menjadi penting semangat itu sebenarnya. Nah, tetapi kita lihat saja bagaimana perjuangan untuk ikut putusan-putusan MK ini. Tetapi intinya sebenarnya kalau kita lihat MK di zaman Jokowi itu kan terlihat bagaimana memuluskan Gibran. Ya, terkesan waktu itu publik melihat ini sangat kacau balau ya, mengubah umur dari tidak cukup umur menjadi cukup umur pada masa itu. Tapi banyak juga putusan-putusan yang aneh, ngawur dan ngaco dan memang tidak pro rakyat dan menyakiti hati rakyat. Jadi itu beda sekali dengan roh MK ketika dipimpin oleh Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi sebelumnya. Jadi saya melihat banyak putusan-putusan MK hari ini tuh justru angin segar bagi penegakan hukum, bagi kepastian hukum, bagi kesetaraan, keadilan, terutama banyaknya orang hari ini kan susah cari kerja, susah orang untuk menjadi pejabat. Tiba-tiba polisi dapat 2 gaji, jadi dari polisi dapat jabatan lagi baru di hal-hal jabatan strategis gitu ya, di kementerian gitu ya, di DPR, di DPD dan seterusnya. Itu kan juga sangat tidak fair. Nah, itu sangat diskriminatif, sementara orang sipil pun udah susah coupling mereka untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Padahal mereka juga punya kompetensi, punya direct man and direct place, dan punya kapasitas. Namun peluang mereka terambil coupling mereka oleh banyaknya, ada sekitar 1000-an lah jabatan-jabatan penting, pos-pos strategis hari ini tuh diisi oleh perwira-perwira aktif polisi yang besok mereka mau tidak mau dengan putusan MK ini apakah akan dikangkangi, apakah diakali. Ya, biasanya Indonesia itu canggih dalam mengakali undang-undang pasal-pasal gitu. Sehingga mereka akhirnya piawai ya untuk mengolah pasal-pasal ini supaya mereka nggak terdampak gitu. Nah, pasti nanti akan ada 1000 jabatan posisi kosong lagi gitu, strategis yang selama ini sebelumnya diisi oleh perwira atau jenderal atau polisi-polisi aktif, yang besok mereka harus mengambil 2 pilihan, apakah mereka berhenti jadi polisi atau pensiun, atau memilih tetap menjabat di jabatan yang sekarang mereka pegang gitu. Nah, inilah yang kemudian kita berharap memang MK adalah
penjaga gawang demokrasi, ya gatekeeper lah. Bagaimana kemudian nanti MK betul-betul memahami jeroan selera rakyat. Undang-undang yang mereka hasilkan, apalagi undang-undang yang diuji oleh masyarakat sipil, kemudian mereka melakukan JR, kemudian mereka melahirkan putusan, itu betul-betul sebagai benteng terakhir untuk mencari keadilan, bagaimana mendapatkan kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum. Bagaimana undang-undang MK tujuannya kan adalah menguji undang-undang apabila undang-undang yang dibawa bertabrakan dengan undang-undang yang di atas. Jadi kita berharap DNA-nya MK hari ini adalah DNA-nya adalah jeroan aspirasi pro rakyat, bukan untuk kepentingan kekuasaan atau kepentingan oligarki. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.